hamdan lillah wa syukran lillah la haula wa la quwata illa billah syahadatan an la ilaha illallah wa syahadatan anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du wa qabla al-istimrar saya bina Allah azza wa jalla bi qira'ati suratul Fatihah wa insyirah ad-du'a ibtida'an. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah taqabbal du'ana ya karim. Al-istimrar min ta'lim tafsir jalalain nahnu sanuqrul an wa lidzalika afwan ukallimukunna bil lughah al-ajnabiyah yakni al-ashhar lughah fi hadzal alam al-lughah al-indonesia. Anda sekalian bahwa kita sudah sampai pada ayat yang keempat, yaitu wabil akhirati hum yuqinun, ujung ayat yang keempat. Wabil akhirati hum yuqinun, bahwa kata yuqinun ya, wabil akhirati hum yuqinun disebutkan, ditafsirkan oleh Imam Jalalain dengan kata ya'lamuna ya. Ya'lamuna ditafsirkan sebagai makna dari kata yuqinuna, bahwa selanjutnya disebutkan dalam ayat yang kelima ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa kata ulaika adalah dimaksudkan oleh Imam Jalalain al-mausufuna bima dzukira, al-mausufuna bima dzukira. Sekali lagi, kata ulaika yaitu kembali kepada al-mausufuna bima dzukira. Al-mausuf itu dari kata sifatun. Jadi mausuf adalah yang disifati atau yang mendapatkan sifat. Nah ya, apa al-mausufun bima, dengan apa-apa dzukira. Dzukira itu yang telah dijelaskan tadi, yang sebelumnya ya, bahwa orang-orang yang punya keberuntungan gitu kan, itu nantinya adalah orang-orang yang ya'lamun tentang apa? Keyakinan dari sebuah peribadatan yang telah diperintahkan kepada para nabi, yang disempurnakan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ibadah keyakinan kepada Allah telah disebutkan dari awal, ketakwaan ya kan, di dalam surat ini pada ayat yang pertama alif lam mim, ini sebuah kerahasiaan ya, ini adalah mutlak milik Allah yang tidak bisa kita jelaskan, karena memang Allah akan memberitahu hanya kepada mereka yang dipilih saja, para alim ulama yang sahih, yang solih ya, yang memang berjihad secara syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Ini yang dipilih. Kemudian mereka ditunjukkan dengan apa? Mereka beriman kepada hal yang gaib ya, mereka memberikan infak dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut dengan al-mausufuna bima dzukira,
mereka mensifati, mereka mendapatkan sifat, mereka mendapatkan karakter, mereka mendapatkan keadaan yang Allah telah sebutkan tadi, ya, dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian ada hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama hanya kata ulaika, ya. Ulaika itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan itulah orang, ya, itulah orang. Orang yang mana? Kan begitu ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ciri-ciri yang sudah diterangkan oleh Allah dari yang pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai kemudian pada ayat wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Ini sebuah korelativitas, konektivitas, sebuah hubungan keilmuan yang tidak bisa dipisahkan dari awal ayat hingga ayat yang baru kita kaji hanya dengan kata ulaika, ya. Dari ayat pertama dzalikal kitabu, bahwa demikianlah ayat surah Alkitab yang tidak ada keraguan, hingga wabil akhirati hum yuqinun. Itu sebuah turunan keilmuan yang harus kita masing-masing memperjuangkan kondisi itu, ya. Bukan sebuah keadaan yang kemudian Allah hanya berikan begitu tanpa perjuangan, tidak. Tetapi satu kondisi yang memang harus diperjuangkan oleh siapapun yang mengaku takwa kepada Allah, yang kemudian mengaku beriman kepada Allah. Nah, iman dan takwa kepada Allah tidak hanya sebatas pengetahuan. Ya, memang barang siapa yang sudah mengatakan dirinya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, tetapi yang bagaimana yang mengatakan qala la ilaha illallah, ya, bagaimana kondisi orang yang mengatakan la ilaha illallah sehingga Rasulullah menyatakan dakhalal jannah, gitu ya. Mereka yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka Rasulullah menyatakan dalam hadis itu mereka akan masuk surga. Tetapi yang orang yang bagaimana, pengucapan kalimat tahlil yang bagaimana, yang menyebabkan orang yang mengatakan itu akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, ya. Bahwa kemudian disebutkan bahwa semua itu ada turunannya, ya. Kemudian ada hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun di sini disebutkan di dalam tafsir sebagai al-faizuna. Al-muflihuna al-faizuna, ya. Sedangkan arti kata berkata ada itu di atas hudan, petunjuk, min dari rabbihim, ada dua kata rabbun dan him, ya. Rabbun Tuhan, him mereka, kemudian wa itu satu, dan atau sungguh, ulaika mereka itulah hum orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu yang bagaimana? Al-faizun, mereka orang-orang yang menang. Menang dari apa? Menang dari kebodohan, menang daripada kemunafikan, menang daripada kezaliman akidah kepada Allah, ya. Bahwa ketika kita harus yakin bahwa ketika Allah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi, kemudian hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, ya. Kemudian di sini orang yang bertakwa itu bagaimana ciri-cirinya? Semuanya sudah punya catatannya masing-masing, ya. Al-muttaqin di sini adalah as-sabirina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, ya, litiqaihim bidzalikan nar. Ini yang paling penting, bahwa ketakwaan itu adalah sebuah proses berjalan dalam kehidupan yang menuju ke arah yang lebih baik dengan, ya, dengan takwa itu apa?
bimtithalil awamir, dengan melakukan apapun yang diperintahkan, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, kemudian setelah menjauhkan dari semua pekerjaan amalan yang dilarang oleh Allah, disebutkan littiqaihim bidzalikan nar, karena mereka takut dari semua hal yang akan membawa mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang takwa cirinya adalah orang yang percaya tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, hati-hati. Itu ya. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, berarti rukun iman. Itu yang pertama ya. Kemudian mereka harus yuqimunas shalah ya. Mereka harus iqamatis shalah. Orang yang ngaku bertakwa kepada Allah, mereka harus yakin kepada, harus iman, harus percaya pada rukun iman. Yang kedua, mereka wajib melaksanakan salat. Salat ini pun sudah dikasih tahu oleh baginda Rasul, as-salatul jamaah khairum min salatil munfarid sab'a wa 'ishruna darajatan, bahwa salat berjamaah itu lebih baik 27 rakaat, 27 derajat daripada salat sendirian. Dan kemudian kalau di luar sana disebutkan para laki-laki wajib di masjid, sunnah bagi yang perempuan. Tetapi kalau di pesantren dua-duanya wajib, laki dan perempuan wajib itu. Kenapa? Karena memang ini dunia pendidikan, sehingga tidak memperdulikan sebagai gender laki dan perempuan, tidak. Ya, bahwa gender itu berlaku ketika kita sudah bergabung kepada masyarakat supaya tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Ikhtilat itu percampuran cewek dan cowok. Kita tahu tuh kalau di luar sana, semoga sudah tidak terjadi lagi ya. Tetapi banyak sekali kejadian. Kalau ada kegiatan dulu, sekarang semoga tidak terjadi ya. Bahwa kalau kemudian ada event di masjid ramai sekali, misalkan salat tarawih ya, kan kita tahu tuh ketika salat tarawih pertama, insya Allah dimanapun masjid adanya, itu jamaahnya sampai di luar sana ya, sampai tengok-tengok tuh yang di masjid yang di pojok itu, tengok-tengok di luar ada nggak tuh orang lagi gitu ya. Nah, tetapi yang berbahaya bagi anak-anak muda dan anak-anak yang tua tetapi mengaku muda itu, kemudian niatnya berbeda lagi. Apa? Ini kesempatan buat cuci mata, lalu mencari kesempatan untuk mencari daya tarik dari lawan jenis, dan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Ya, bahwa ini kejadian yang kemudian ini merusak nilai-nilai berjamaah di dalam masjid ya, sehingga dilarang ikhtilaf bainal banin wal banat. Tetapi di dalam pondok pesantren sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan bahwa sholat berjamaah itu adalah mutlak untuk dilakukan. Ya, nah sebab apa? Karena memang dia adalah dunia pendidikan. Kalau tidak didorong untuk melakukan itu, na'udzubillah min dzalik, apa yang akan terjadi, gitu ya. Nah, ini belum selesai nih, sholat ini belum selesai.
bahwa ketika sholat itu disebutkan oleh baginda Rasul, as-salatu ala waktiha, sholat itu tepat pada waktunya. Kemudian baginda Rasul menyatakan as-salatul jamaah khairum min salatul munfarid sab'a wa ishruna darajatan. Ini adalah menunjukkan peningkatan kualitas keimanan, kualitas keislaman kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sholat, maka harus orang yang bertakwa mengaku iman kepada Allah dan lain sebagainya di dalam rukun iman, menegakkan sholat, maka belum sempurna kalau belum memberikan infak. Infak itu apa? Infak itu apa? Infak itu adalah membelanjakan harta kita untuk di jalan perjuangan di jalannya Allah. Diam sementara.